selfish ghost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam di Mekah dan di Madinah, dua kota suci Haramain, dan dari sana tersebar ke berbagai penjuru dunia. Di Haramain inilah ajaran Islam berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat. Budaya itu ada yang dikukuhkan, ada yang ditolak, dan ada juga yang diluruskan. Dalam konteks ini, Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam dengan tegas dan jelas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengukuhkan ma'ruf atau budaya positif masyarakat yang tak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan melarang budaya yang menyimpang atau mungkar. Ketika Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan bersentuhan dengan masyarakat lain yang berbeda budaya dengan masyarakat Mekah dan Madinah. Tapi karena ajaran Islam begitu kuat serta keyakinan pemeluknya begitu teguh, seringkali mengantarkan kepada melemahnya bahkan tergusurnya budaya setempat. Sampai-sampai pada gilirannya menjadi bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, mengusir bahasa-bahasa yang tadinya digunakan masyarakat seperti yang terjadi di banyak masyarakat Timur Tengah, atau sedikitnya menggantikan bahasa setempat dengan bahasa Al-Quran, seperti halnya di Indonesia. Memang dalam akulturasi lazim terjadi proses budaya yang kuat memengaruhi budaya yang lemah. Kendati demikian, betapa banyak budaya positif di Haramain yang tetap dipertahankan, terutama jika ada pertunjukan keagamaan yang melarang secara pasti terkait hal tersebut. Dari sinilah kemudian lahir kaidah al-adat muhkamah. Maksudnya, kebiasaan satu masyarakat yang tak bertentangan dengan tuntunan agama yang bersifat pasti dapat dijadikan pertimbangan hukum. Pada gilirannya, hal ini menjadi faktor yang menghasilkan keragaman pendapat dalam ajaran Islam. Keragaman yang dapat diterima dan sah adanya. Di sisi lain, para pemikir, siapa, kapan, dan apapun objek pemikirannya, tak dapat melepaskan diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, serta kecenderungan pribadi masing-masing. Dari sini lahir aneka pendapat keislaman yang beragam, khususnya dalam rincian ajarannya, yaitu ajaran Islam yang ada argumentasinya bersifat pasti sehingga disepakati oleh seluruh ulama, dan ini dinamai usul ad-din. Dan ada juga yang berargumentasi tidak pasti sehingga ulama berbeda pendapat, dan ini berkaitan dengan rincian ajaran dan dinamai furu' ad-din. Perbedaan yang menyangkut rincian bahkan bisa terjadi antara dua orang nabi yang hidup semasa dan di lokasi yang sama, serta menghadapi kasus yang sama, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tafsir Quran Surat Al-Anbiya 77-78. Bahkan seorang pemikir bisa menghasilkan dua pendapat yang berlainan akibat perbedaan waktu dan lokasi di mana dia berpikir. Semisal, Imam Syafi'i melahirkan pendapat keislaman yang berbeda ketika bermukim di Irak dan di saat dia tinggal di Mesir.